memberikan beberapa arahan penting agar saudara mengerti arti dan makna dari sebuah mukarwir. Karena saya lihat dari peserta, posisi, kehadiran ini belum sesuai tata GPDI. Ya, saya berharap masukan-masukan yang saya berikan ini saudara bisa catat, saudara bisa ingat, sehingga di kemudian hari ketika saudara bikin musyawarah kerja wilayah, saudara lebih maksimal di dalam sebuah musyawarah kerja wilayah. Yang pertama, musyawarah kerja wilayah ini termuat di dalam anggaran dasar rumah tangga GPDI dalam bab 8 pasal 15 ayat 6. Musyawarah kerja wilayah atau disingkat mukarwil diadakan menurut kebutuhan dan dihadiri oleh utusan MD, MW, KW, hamba-hamba Tuhan di wilayah setempat. Nah, kalau saudara baca item ini, maka mukarwil diadakan di Papua itu bisa diadakan pada bulan November atau diadakan pada bulan Januari. Karena kalau kita adakan bulan November berarti kita bisa menetapkan jadwal perayaan Natal. Tapi kalau kita lakukan itu pada bulan Januari atau macam Februari ini, maka kita sudah punya rancangan untuk kegiatan 1 tahun pelayanan. Di Papua kita setiap tahun ada mukarwil, setiap 2 tahun ada mukerda, setiap 5 tahun ada musda. Dan itu kegiatan rutin yang wajib dilakukan. Mukarwil adalah tujuan dari mukarwil yaitu mempererat persekutuan dan persaudaraan hamba-hamba Tuhan di wilayah. Jadi mukarwil ini kita menyatukan semua komponen GPDI yang ada di satu wilayah. Contoh, yang menjadi peserta di dalam mukarwil itu bukan cuma gembala saja yang hadir. Gembala, ibu gembala, majelis jemaat, tua-tua sidang, KSB di dalam komisi pelayanan jemaat, ketua pelwab jemaat, sekretaris bendahara, pelnapnya. Kalau mereka ada di wilayah, nanti dulu di komisi wilayah. Kalau don cuma di dalam jemaat, nanti don dulu sama-sama dengan gembala. Gembala tidak boleh datang sendiri. Gembala harus mengajak semua pelayan-pelayan untuk menghadiri musyawarah kerja. Sehingga waktu kita bicarakan program dan sebagainya di dalam kegiatan ini, mereka sudah paham secara terorganisir, terstruktur, tersistematis semua program-program yang turun dari MD ke wilayah, wilayah ke gembala, gembala sudah paham. Nah, kita sebagai gembala, kita tidak menguasai seluruhnya. Makanya kita perlu ajak hamba-hamba Tuhan di dalam jemaat untuk hadir bersama. Jadi macam kita kasih gembala kalau banyak, ya kiri kanan ini gembala,
Lalu bagian belakang sana itu untuk komisi-komisi. Komisi wilayah. Dan yang duduk dengan ini adalah gembala, suami istri, tambah dengan pelayan-pelayan, semua harus duduk. Satu meja begini, satu jemaat. Satu meja begitu, satu jemaat. Calon pendeta pembantu. Calon pendeta pembantu itu harus ditelusuri jejaknya dulu sebelum dibawa datang dalam pelantikan. Kasih dulu puasa dulu 1 hari pembinaan karakter dulu kepada calon pendeta pembantu itu. Terselektif, diperiksa dengan benar, lalu dilaporkan kepada wilayah, dibikin puasa buat dorang dulu. Lalu pada hari pelaksanaan Mukarwil, dorang dulu di sini. Pakai hitam putih, dasi semua lengkap, ikut musyawarah supaya mereka mempersiapkan diri untuk dilantik pada penutupan. Di dalam musyawarah kerja wilayah, yang pertama yang duduk di depan sini itu ketua sekretaris bendahara wilayah. Duduk di depan sini. MD mendampingi. Karena mereka akan menuntun sidang. MD tidak pegang palu, yang pegang palu itu wilayah. Wilayah yang buka sidang, wilayah yang tutup sidang. MD hanya hadir untuk memberikan arahan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang dipandang penting untuk dijawab, MD akan menjawab. Saya berharap di Mukarwil berikut, gembala datang juga dengan malaikat-malaikatnya. Karena mereka perlu hadir untuk tahu GPD ini kira-kira seperti apa. Nah, kalau kita mukerda, gembala-gembala kita undang bersama dengan wilayah. Biasanya majelis wilayah sudah mewakili, ada gembala ya duduk dengan wilayah. Begitu. Jadi sebelum kita melaksanakan Mukarwil, harus ada pertemuan pendahuluan untuk menyusun rancangan-rancangan keputusan. Disesuaikan dengan bidang-bidang pelayanan di dalam organisasi GPDI. Anda bisa lihat, kalau yang gampang, lihat di biro-biro, 12 biro. 12 biro yang ada di MD. 12 biro itu sudah merupakan gambaran dari semua program GPDI di Provinsi Papua. Dari biro-biro itu, Anda bagi dia menjadi 2 atau 3 bagian. Karena dari 2 atau 3 bagian itu yang nanti masuk di dalam komisi, pembahasan komisi. Nah, acara persidangan dalam Mukarwil itu terdiri dari yang pertama adalah ibadah pembukaan, kedua arahan MD, 3 pleno 1, pleno 2, pleno 3. Pleno 1 adalah laporan dari gembala-gembala dan komisi-komisi wilayah, lalu laporan dari majelis wilayah, laporan dari bendahara wilayah. Itu pleno pertama, laporan. Para gembala harus menyusun laporan pelayanan. Tahun 2020 pelayanan di Jemaat Ebenezer itu seperti apa? Januari, Februari, sampai bulan Desember. Kasih baptis berapa orang, makam berapa orang, lahir berapa orang, jemaat keluar berapa, masuk berapa, pendapatan di dalam berjemaat.
kas peluap berapa, kas ini berapa, kas ini berapa. Itu dilaporkan seluruhnya oleh gembala jemaat. Rencana tahun 2021, jemaat ini mau bikin apa, itu dilaporkan. Dan kalau seorang gembala yang bijaksana menyusun laporan, tidak mungkin cuma datang dengan kertas 1 lembar, tidak bisa. Paling kurang 50 lembar, kalau bikin laporan betul itu 50 lembar. Karena Anda menggambarkan semua kegiatan pelayanan, kondisi pelayanan, pembangunan, dan sebagainya dengan item-item itu, lalu Anda mungkin berikan masukan ke wilayah. Mohon wilayah pertimbangkan untuk tahun ini saran dari jemaat kami ini, supaya wilayah kita lebih maju lagi. Setiap gembala harus berdiri bacakan dia punya laporan itu. Tidak apa-apa, mau karwil mau 2 hari juga tidak apa-apa. Yang penting tampilan kita proporsional dan memang baik. Sehingga semua orang melihat, jemaat ini ada masalah ini, ada kendala ini. Jemaat ini ada ini semua. Termasuk komisi-komisi wilayah. Komisi-komisi wilayah juga semua datang memberikan pelaporan. Kegiatan dan sebagainya, kendala masalah lapangan dan sebagainya. Ini gembala ini tidak dukung Pelnap, ini gembala ini tidak mau terima pelayanan, dikasih tahu dalam mukarwil. Tidak apa-apa, semua duduk diam saja. Selama satu orang bicara, semua diam. Nanti kok bagian bicara, baru nanti silakan Anda menyampaikan pandangan dan sebagainya. Sesudah pleno yang pertama selesai, break. Mungkin ada snack atau dan sebagainya. Kemudian masuk ke pembagian komisi. Komisi yang tadi 3 yang saya bilang itu paling banyak, paling kurang 2. Tentang apa saja, lihat di biro-biro MD. Ada penginjilan di situ, ada misi penanaman gereja di gereja lokal, ada pembangunan, ada penggembalaan, ada dan sebagainya. Dibahas. Dibagi 2 atau 3 komisi. Lalu gembala dan jemaat semua yang hadir ini, gembala usul di sini kamu 3 masuk di komisi 1, kamu 3 masuk di komisi 2, kamu 3 masuk di komisi 3. Ke sana ketempu yang tadi baca di laporan itu usul kasih masuk di komisi supaya dorong daftarkan itu, kita punya usulan itu. Sehingga usulan dari jemaat itu tercover di dalam komisi. Komisi ini sangat penting dan harus ada unsur keterwakilan jemaat. Karena kalau tidak ada perwakilan jemaat dalam komisi, berarti jemaat tidak bisa mengusulkan apapun. Nah, itu sebabnya setiap jemaat harus datang, gembala suami istri, tambah dengan wakil gembala suami istri, tambah dengan semua majelis-majelis, tambah dengan semua pengurus wadah yang ada, datang ikut. Supaya waktu kita bahas masalah dan sebagainya itu, semua bisa beri masukan saran. Nah, banyak kita punya jemaat itu orang-orang hebat. Cuma karena kita tidak pernah ajak dorang, akhirnya usulan-usulan konkret yang hebat itu tidak bisa sampai ke meja persidangan. Karena mereka tinggal di luar. Nah, kita harus bawa mereka dalam ruangan seperti ini. Karena ruangan ini adalah ruangan resmi organisasi. Silakan Anda memberikan masukan, saran dan sebagainya. Terjadi delik perbedaan pendapat, kita voting untuk mendapat keputusan bersama. Ketika keputusan tidak sesuai dengan kehendak, tapi itu mayoritas, ya setuju. Tidak usah marah. Karena memang quorum menentukan seperti itu. Itulah untungnya organisasi memberikan ruang musyawarah untuk mufakat. Maka ketika kita masuk dalam komisi, komisi itu nanti ditunjuk. Semua peserta komisi duduk, ditunjuk satu ketua, satu sekretaris, lalu mereka membahas materi yang ada di komisi. Apakah materi itu baru dibicarakan di dalam sidang komisi atau sudah dipersiapkan?
harus dipersiapkan terlebih dahulu. Materi komisi itu sudah ada rancangannya. Pembahasan rancangan materi komisi itu sudah harus didahulukan, dipersiapkan oleh ketua, sekretaris, bendahara wilayah. Kalau mau panggil bentuk tim panitia Mukarwil, silakan. Kita kasih jemaat Philadelphia jadi panitia Mukarwil. Mereka yang mempersiapkan segala sesuatu dalam Mukarwil, menyiapkan buku dan sebagainya, alat tulis dan konsumsi dan sebagainya. Harus ada panitia yang mempersiapkan itu. Sehingga ketika kita masuk di dalam sidang komisi, materi komisi harus ada. Komisi 1 membahas masalah apa saja. Itu disusun berdasarkan visi wilayah. Lihat ke MD punya. Materi yang kita bawa di Mukerda itu bisa baca di situ. Poin-poin pembahasan itu ambil yang cocok dengan wilayah Sentani Timur, Sentani Kota. Lihat mana, ini kita masih bisa pakai di sini. Kalau terlalu besar tidak usah. Tapi skop pelayanan kita ini bisa cocok. Saya lihat di sini ada beberapa rapat terbatas yang menyusun kegiatan dan sebagainya untuk keputusan. Tapi ini masih bila mentah juga mentah sekali lagi. Dia harus dalam satu, tadi saya ada bagi di grup info GPDI. Kalau saudara ada dalam grup, saya ada baca tentang rantus, rancangan keputusan Mukarwil. Bagaimana bikin SK-SK di dalam Mukarwil, penetapan hasil. Jadi macam semua yang saya bicarakan ini harus ada notulen yang mencatat. Notulen yang duduk, mungkin ada 3 orang begitu, duduk ketik apa yang kita sampaikan. Sehingga itu nanti masuk di dalam laporan hasil Mukarwil itu, dicatat arahan ketua MD begini-begini. Dalam sidang-sidang kita pembahasan begini-begini. Sehingga saudara, ketika kita masuk dalam sidang komisi, maka pembahasan semua itu berdasarkan poin-poin. Komisi A membahas apa? Komisi B membahas apa? Komisi C membahas apa? Masing-masing komisi dikasih waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, diberi waktu. Silakan lakukan pembahasan. Lalu mereka menyusun rangkuman dari pembahasan itu sesuai dengan rancangan, usul, saran, masukan, kritik dan sebagainya disatukan menjadi usulan dari komisi A, B, dan C. Usulan semua ini akan dibawa di dalam paripurna, sidang paripurna Mukarwil, sidang pleno yang ketiga. Nah, dalam sidang pleno yang ketiga itu, masing-masing komisi juru bicaranya memaparkan hasilnya. Hasil komisi A begini. Berikan kesempatan kepada komisi B dan C untuk memberikan masukan dan saran. Semua harus ditulis. Karena apa yang sudah dibahas di komisi belum tentu semuanya. Mungkin ada usulan masukan yang baik dari B dan C. Lalu kalau disepakati, setuju ya toki. Oke, setuju. Semua setuju. Oke, berikut. Ini bla bla selesai. Oke. Komisi A selesai, semua setuju, tidak lagi. Oke, komisi A kita terima. Komisi A duduk. Komisi B berdiri lagi. Itu sudah dibicarakan semua penjadwalan, kegiatan, semua program apa saja yang dilakukan itu diisi di dalam komisi. Contoh, persatuan Perna dilaksanakan pada minggu kedua. Hari apa bulan berjalan. Dijadwalkan dari gereja, dari jemaat ke jemaat dan sebagainya. Nah, itu ditulis. Lalu nanti dibacakan. Komisi Pelwap minggu keberapa, Komisi Pelpri minggu keberapa, Komisi Pemuda Remaja minggu keberapa. Dan disusun, dibuat satu resume. Bulan ini di jemaat ini, tidak boleh satu jemaat itu dia double komisi masuk 1 kali 1 bulan. Tidak boleh, mesti diatur.
Makanya komisi melakukan pembahasan itu. Sehingga tidak terjadi benturan dalam keputusan. Nanti setelah semua sepakat, setuju, selesai, oke, kita toki. Komisi B kita terima, komisi C kita terima. Itulah hasil mukerwil. Karena sudah dibahas lengkap tuntas oleh semua pihak. Sesudah itu kita bikin ibadah penutupan. Itulah hasil mukerwil yang nanti disusun kembali oleh pengurus wilayah, lalu dibagikan ke gembala-gembala. Ini hasil mukerwil kita. Bisa dimengerti? Dalam ibadah penutupan semua jas putih harus ada perjamuan, dipimpin oleh MD, lalu melantik pendeta pembantu. Siapa yang lantik? Majelis wilayah, bukan MD. MD mendampingi. Yang lantik adalah majelis wilayah. Yang berdoa pegang mic majelis wilayah. Kalau majelis wilayah merasa Bapak ada jadi Bapak sembahyang, oke, saya sembahyang tapi atas nama wilayah, bukan MD. Seperti begitu. Sesudah itu ada perjamuan suci, ibadah penutupan, acara mukerwil selesai. Nah, saya harap apa yang saya sampaikan ini, inilah organisasi. Sehingga semua hal yang hendak kita paparkan, kita inginkan untuk memajukan wilayah Sentani Kota harus dibicarakan di dalam musyawarah kerja wilayah. Segala sesuatu yang terjadi di luar mukerwil itu tidak bisa dilakukan. Kalau mau dirubah, bikin mukerwil luar biasa untuk menambah satu. Kalau tidak, yang sudah kita jalanin dulu. Nanti yang itu berikut tahun depan kita tambah. Nah, sehingga kita tidak banyak keputusan. Satu kali kita bikin mukerwil, kita laksana itu selama 1 tahun pelayanan. Nanti tahun depan kita rasa mau tambah apa, silakan. Bahas di komisi. Sehingga semua program-program yang akan kita laksanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Amin.